bagaimana proses mewujudkannya. Ikuti talk show bersama praktisi keuangan, Osrinita Usman, pada Kamis 24 Maret 2022, pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Perencanaan keuangan perlu ditinjau ulang dan selalu diupdate. Apalagi di tengah pandemi, keadaan serba tidak pasti membuat kita harus semakin teliti agar keuangan kita dapat survive. Jangan lewatkan talk show bersama praktisi keuangan, Osrinita Usman, pada Kamis 24 Maret 2022, pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. On air melalui Zoom Radio Dakta 107 FM, bijak dan cerdas. Dakta Radio dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta mengelola keuangan keluarga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Lalu bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang baik dan benar agar seluruh kebutuhan keluarga bisa terpenuhi? Kita masuk ke dalam bincang keuangan bersama Ibu Osrinita Usman. Beliau adalah praktisi keuangan dengan tema trik belanja hemat dan juga trik belanja kebutuhan rumah tangga. Kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa Bu Osrinita. Bu Rini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Bu Rini masih belum di-on kan, Ibu, mic-nya? Oh, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Ya, Bu Rini ya. Ya, oke. Jelas sekarang? Jelas, Ibu, suaranya. Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, Bu Rini berkaitan dengan tema kita ini, trik hemat belanja kebutuhan keluarga. Kita kan juga sudah beberapa bulan yang lalu ya berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga di masa pandemi khususnya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Apalagi saat ini kebutuhan barang menjelang Ramadan ini mahal, Bu, sembako dan juga sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu, merefresh kembali kepada pendengar Radio Dakta berkaitan dengan alokasi keuangan yang memang harus diprioritaskan di keluarga ini untuk kemana saja. Silakan. Oke. Ya, terima kasih Mas Ardi. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita membahas alokasi keuangan keluarga ya. Mungkin kita refresh. Biasanya income itu kan hanya satu sumber ya dari Bapak yang bekerja, atau kalau emang ada income tambahan lainnya. Nah, biasanya ibaratnya itu kayak kita masukin satu keran air masuk ke dalam satu ember. Nah, embernya di bawahnya tuh banyak bocor, ya kan? Bocornya lubang-lubang itu macam-macam. Nah, tapi kita bisa bagi secara garis besar adalah yang pertama adalah masalah cicilan atau hutang. Nah, maksimum itu kira-kira sepertiga dari income yang ada. Lalu sisanya kita masukkan, kita kelompokkan di dalam untuk tabungan atau investasi atau dana darurat. Nah, kelompok yang ketiga adalah untuk biaya hidup, di mana biaya hidup ini menyangkut belanja dapur, transportasi, segala macam ya, bayar listrik, bayar air, beli pulsa, beli bensin, ya. Dan di tengah-tengahnya kita harus alokasikan, jadi tadi dibagi 3, mungkin masing-masing sekitar sepertiga kurang, kalau dipersenkan itu adalah 30-30-30 supaya mudah. Nah, sisa 10-nya itu kita harus siap-siap untuk untuk zakat ataupun sedekah gitu ya. Jadi supaya nanti apapun kita jadi imbang itu loh, bahwa kewajiban kita ada uang yang harus dikeluarkan, haknya Allah ya. Dan juga kalau memang bisa bersedekah kan itu lebih baik. Nah, kira-kira dari alokasi yang itu, saya sekarang lagi mau motret yang biaya hidup nih, Mas Ardi. Yeah. Karena memang cocok untuk pekan depan kita sudah mulai memasuki minggu Ramadan ya, pekan Ramadan ya. Nah, saya mencoba mengangkat tema ini, trik-trik apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat belanja kebutuhan rumah tangga. Ya, yang tadi tuh, yang untuk biaya hidup ya. Nah, kalau kita ingat alokasi keuangan ini, nah belanja ini kan biasanya kalau tidak disisihkan dulu tadi untuk yang tabungan atau investasi atau dana darurat, kita bisa namanya kebablasan gitu. Jadi di depan itu, di muka dialokasikan dulu untuk menabung.
sisanya baru kita belanjakan. Jangan dibalik. Kalau kita belanjain dulu pasti sisanya nggak ada buat tabungan gitu. Karena berapapun uang yang kita pegang untuk belanja biasanya pasti selalu habis biasanya, ya kan? Nah, sekarang kita bicara trik untuk menghemat tapi kita masih tetap bisa belanja, gimana caranya gitu kan? Ya, yang pertama kita harus masukkan di dalam pikiran kita atau mindset kita itulah hemat secara sederhana tapi sekaligus bijaksana. Itu dulu harus dimasukin. Jadi harus ada nawaitunya dulu, niatnya dulu. Kalau niatnya belum ada di hati dan di pikiran, itu pasti nanti susah untuk melakukan ini, gitu ya. Jadi istilahnya nomor 1 tuh tadi nawaitunya dulu, hemat secara sederhana. Jadi kita juga jangan mulai bilang, itu kan cuma sedikit, itu kan cuma Rp50, jangan. Jadi mindsetnya adalah hemat secara sederhana. Berapapun yang bisa kita hemat, kita harus bersyukur, alhamdulillah dulu. Ya. Lalu yang kedua adalah sebaliknya, jika kita tadi berperilaku atau berpikir mindsetnya tidak hemat, ya tidak mau hemat atau Allah cuma sedikit gitu ya, kejadiannya adalah tidak bijak. Pasti akibatnya pengeluarannya bukan hanya turun, bahkan makin bertambah tuh. Saya kasih angka tanahnya banyak ya. Nah, jadi bijak di sini adalah artinya pengeluaran itu harus dikendalikan. Caranya dikendalikan nanti kita paparkan trik-triknya dan dibuat sistematis dan teratur. Nah, di sini saya minta ada satu lagi selain nomor 1 tadi nawaitu yang menyangkut kepada mindset atau pola pikir dan juga hati. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan waktu dan tenaga untuk membuat secara sistematis dan terstruktur. Kenapa? Karena kalau kita bicara uang, kita tidak ada sistem dan terstruktur dalam pencatatan, maka bisa dipastikan kita jadi meraba-raba. Jadi ibaratnya kayak masuk ke satu ruangan gelap, kita nggak ada arah gitu loh, kehilangan arah. Ya. Nah, kita mulai beberapa trik bijak dan sederhana untuk bisa bantu menyelamatkan keuangan keluarga. Kita belum bicara ini ya, harga-harga naik dulu ya, Mas Ardi ya. Kita baru bicara dari sisi kitanya dulu nih, mau keluarnya sebelum keluar rumah untuk belanja. Jadi gimana caranya trik bijak dan sederhana nih yang tidak akan membuat susah maupun kekurangan karena kita punya mindset berhemat. Ya. Nah, yang nomor 1, kita harus membuat catatan belanja secara detail atau terperinci. Nah, kalau kita ingat di bulan lalu ya Mas Ardi, kita waktu bicara alokasi, kita ada satu bicara mengenai keinginan sama kebutuhan. Ya kan? Nah, kira-kira yang mana yang lebih perlu? Keinginan atau kebutuhan Mas Ardi? Kebutuhan, Ibu. Ya, kebutuhan berarti needs. Kalau ya, berarti kebutuhannya. Bukan yang kita kepengen, bukan yang kita mau. Nah, itunya harus jelas dulu, Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus balik lagi. Kalau ingat dulu ya, kita misalnya bulan lalu kita lihat di rumah kita lebih banyak barang-barang yang kita butuhkan atau sebenarnya barang-barang yang kita cuma inginkan. Nah, kita lihat dari situ. Kalau kita sudah bisa mengoreksi diri kita bahwa apa yang sudah kita beli sudahlah gitu ya. Tapi ke depannya kita jangan mau meneruskan perilaku itu gitu kan. Nah, jadi membuat catatan sebelum kita pergi keluar rumah untuk belanja ataupun kita belanja secara online, kita harus menulis dulu belanja keperluan rumah tangga ya. Yang tadi saya sebut apa saja? Mulai dari bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah, bayar bensin, bayar pulsa, dan belanja bulanan yang kita bilang itu rumah tangga, dapur. Ya. Nah, khusus untuk belanja rumah tangga, kalau yang tadi kan itu pembahasannya kita nggak fokus. Kita fokus khusus yang rumah tangga. Tolong nanti Bapak Ibu dibuat itu, dibagi mana yang kita belinya bulanan, mana yang kita belinya pekanan, atau mana yang kita bisa belinya harian. Nah, mulainya dari mana nih? Wah, bingung nih. Nah, kita lihat bulan lalu kita udah mulai mencatat nggak belanja sebelumnya? Dan kita tulis nggak harga-harganya, gitu kan? Kalau memang sudah ada, kita ambil, kita buat catatan, kita kelompokkan. Tapi kalau belum, kita harus mulai dari sekarang. Nah, sesudah itu, kita masukkan dalam amplop.
Ya, belanja bulanan di amplop, belanja pekanan di amplop, ada pekanan pertama, pekanan kedua, pekanan ketiga, pekanan keempat. Kalau dalam 1 bulan ada 4 pekan kan rata-rata. Lalu ada yang harian. Susah nggak? Memang susah. Terus gimana dong kalau selama ini kita kan misalnya belanjanya, bayarnya via online gitu ya. Tulis aja kertasnya. Ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kita bayarin nanti pakai kartu gitu kan. Tapi yang penting kita catat dulu, masukkan ke dalam amplop. Jadi ketika kita pergi berbelanja, amplop itulah yang kita bawa. Nah, dengan catatan dan ada harganya di sebelahnya. Dengan catatan ini, kita menghindari keinginan tadi tuh, yang want tadi, untuk membeli barang yang nggak penting, gitu ya. Ini belum pergi nih ya, Mas Ardi ya, masih di rumah nih ya. Misalnya nih, kita kasih misal. Untuk bulanan, itu kita misalnya beli bulanan sabun untuk cuci pakaian, sabun untuk cuci piring, obat pel, beras, gula, teh, kopi, dan yang lagi seru nih ya, minyak goreng gitu ya, gas, sabun mandi, ya, dan lain-lain. Kira-kira itu kelompok yang kita bisa beli bulanan. Lalu yang pekanan, kita biasanya sebelumnya saya lupa nih mau kasih tahu. Kalau dalam kita belanja untuk rumah tangga ini, sebaiknya kita bikin menu masakan, supaya kita waktu belanja pekanan bisa mengikuti menu. Apa saja sih yang biasanya bisa dibeli pekanan atau 2 pekanan gitu ya, telur, daging, bumbu dapur gitu ya. Dan yang belanja harian adalah sayur misalnya, buah atau roti ya. Nah, ini kan semuanya menyangkut pakai menu. Dibuat nggak? Kita buat. Kalau lebih indah lagi, kalau kita bisa bikin menu secara garis besar selama 1 bulan. Kalau tidak, mungkin 2 minggu nanti diulang. Kenapa? Harus dipraktekkan nggak? Dipraktekkan. Saya praktekkan ini. Kenapa? Jadi dalam 1 bulan itu kita ada perkiraan konsumsi berapa. Misalnya nih, dalam 1 bulan, oh ternyata kita beli beras sekian kilo gitu ya. Dalam 1 plastik mungkin yang 5 kilo kita cukup beli 2 misalnya. Atau gula, ternyata dalam sebulan itu kita beli gula kok banyak sekali ya. Misalnya 3 kilo gitu. Oh berarti kita kalau mau menghemat, kita harus kurangin nih minum teh, minum kopinya dengan gula. Nah jadi ini tuh sudah tersortir dengan sendirinya. Jadi yang tadi dibilang mindset hemat dan perilakunya hemat, dimulai dari catatan ini gitu loh. Nanti kita bisa kaget-kaget sendiri gitu lihat, waduh kita beli gula tadi banyak sekali ya, beli teh kopi banyak sekali ya, beli sabun banyak sekali ya gitu loh. Nah ini koreksi-koreksinya itu dari mana ya? Dari catatan seperti ini. Mungkin ini tidak bisa langsung dalam waktu 1 bulan, perlu 2 bulan atau 3 bulan karena jadi ada riwayat, ada historical pembelanjaan seperti itu ya. Nah saya tadi udah curi start untuk daftar menu ya. Jadi 1 tadi buat catatan belanja secara detail. Nah yang kedua, tulis daftar menu selama 1 pekan ya, 1 pekan minimal gitu ya. Kenapa minimal? Supaya pos makanan biasanya nih yang paling boros. Kita itu biasanya lihat, aduh bingung ya mau masak apa, aduh nggak usah deh kita beli aja, beli menu misalnya. Antisipasi dengan disiplin pada menu. Kenapa? Biasanya kita bikin menu, terus tiba-tiba kita jalan-jalan atau belanja ke pasar, kita nggak sesuai dengan menu. Akhirnya jadinya biasanya jadi banyak. Taunya dari mana? Dari pengalaman. Biasanya seperti itu. Akhirnya kita nggak disiplin gitu kan. Nah, untuk bikin menu, aduh gimana ya, pusing dong nih kepala ya, bikin 1 bulan gitu ya. Banyak sekarang cari menu di media sosial dengan tetap memperhatikan gizi seimbang. Jadi artinya nggak usah berpikir sendiri gitu loh. Kan kita sekarang udah mengerti ya, belanja aja bisa digital. Cari menu juga bisa secara digital gitu ya. Nah, terus menu pekanannya, karena kita tahu menu 1 pekan ke depan atau bahkan 2 pekan ke depan gitu ya, untuk barang-barangnya seperti bumbu dapur, kita bisa belanjanya jauh lebih murah daripada beli eceran. Contoh ya, beli sayur sama tukang sayur tiap hari, kan kami udah bahas bulan lalu ya Mas Ardi ya. Biasanya jadi beli yang nggak ada di dalam daftar gitu kan, ya.
Jadi cenderung boros karena suka belanja nggak susah daftar. Begitu juga kalau nanti kita pas keluar belanjanya, gitu kan? Sampai sini Mas Ardi, Baik, ada yang mau itu dulu kali ya? baik, kita jeda sejenak ya, Bu Ridi. Ya, Juga ya. rekan Dakta, bagi Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan tips and tricks untuk mengelola keuangan keluarga dalam perbincangan kami bersama dengan Ibu Osrinita Usman, Anda bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau WhatsApp di 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Di Indonesia, teh adalah salah satu minuman yang banyak digemari oleh banyak orang dari segala usia. Tak hanya enak diminum, teh juga mempunyai segudang manfaat kesehatan. Rekan-rekan yang suka minum teh, kalau biasanya ngeteh wangi, sekarang sudah ada teh ajaib dari HNI, yaitu Centella Teh Sinergi, dengan kandungan pegagan, teh hijau, jati Belanda, dan jahe merah. Bermanfaat sebagai antioksidan, meningkatkan metabolisme dan antiinflamasi. Yuk saatnya kita hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427. WhatsApp 0815 11107 107. Tengah malam, saya dan suami saya sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, mobilnya mogok di tengah sawah. Gak ada mobil lewat. Gelap, sunyi. Suami saya cari senter, tapi nggak ada. Mama, bangun, Ma. Saya saat itu masih ngantuk. Dia minta wajah saya menghadap mesin yang lagi dibetulin. Ternyata suami saya memakai wajah saya untuk menerangi mesin mobil yang lagi dibetulin sama suami. Seibu Moist Glow membuat wajah Anda glowing seharian, menghilangkan jerawat, beruntusan, dan flek hitam. 100% alami dan tidak mengandung bahan kimia. Cocok untuk semua jenis kulit. Seibu Moist Glow, natural beauty. Terbuka kesempatan untuk Anda menjadi agen Seibu. Untuk informasi produk, hubungi Daktamat 8807426 atau 8807427 atau Wawa 0812 1005 5291. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OWE. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OWE Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OWE Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OWE Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OWE Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OWE membuat lebih sehat, OWE membuatmu bersemangat, OWE membuat lebih kuat, OWE membuatmu lebih hebat. Mau pesan kue atau beli roti yang enak banget? Pastikan pilihan Anda Hasanah Sari Bakery. Nikmati kelezatan Hasanah Sari Bakery, fresh from the oven. Roti krim keju rasanya gurih, roti sosis sapi dengan saus sambal dan mayones. Rasanya gurih dan pedas,
Pasti enak. Ada juga roti coklat dan brownies. Harganya sangat terjangkau dan bisa delivery order. Hasanah Sari Bakery telah membuka 35 cabang yang tersebar di Jabodetabek. Jalan Bosi Raya, Perum Regensi 1 Tambun, Jalan Ruko Legenda Park Duku Zamrud, Jalan KH Agus Salim, Jalan Kaliabang Tengah Pondok Ungu Permai, Jalan Lingkar Utara Kaliabang Nangka, dan Jalan Raya Hankam Pondok Gede. Dapatkan Hasanah Sari Bakery di Perum Pondok Tanah Mas Cibitung, Jalan Perjuangan Warung Bongkok, Sukadanau Cikarang Barat, dan Jalan Bosi Raya, Perum Regensi 1 Cibitung Bekasi. Info lebih lanjut hubungi 021 899 83740 atau 0812 1900 9900. Inspirasi Kolbu bersama Ustadz Anwar Ansori Mahdum. Husnuzon atau berbaik sangka akan membuat hati kita merasa ringan. Seperti kumpulan-kumpulan kapas. Selalu bersih laksana hamparan langit yang memutih. Selalu bergemericik indah seperti percikan-percikan mata air jernih dan bersih. Memandang realita kehidupan dari startup yang positif. Berpikir dengan pikiran yang positif. Dan menyelesaikan masalah dari ruang yang positif. Sehingga hati kita lembut dengan pikiran serta ide positif yang memunculkan ide-ide yang lebih baik. Selama kita berinteraksi dengan orang lain, tidak jarang kita melihat atau kita menilai penampilan seseorang hanya dari penampilan fisik saja. Memang butuh waktu untuk menilai seseorang dari dalam hati. Untuk melihat dalamnya dompet dan laut, semua orang bisa. Namun untuk melihat isi hati seseorang, hanya orang-orang yang berpikir positif sajalah. Dan orang-orang yang mampu berprasangka baik sajalah yang bisa melakukan. Jangan kita berpikir negatif. Hadirkan pikiran positif dalam diri kita. Tanpa terasa, Ramadan sebentar lagi tiba. Selama bulan Ramadan, Radio Dakta menghadirkan Pasar Ramadan. Kesempatan bagi rekan Dakta yang memiliki usaha kuliner, busana, aksesoris, dan lainnya untuk ikut menyemarakan Pasar Ramadan Radio Dakta. Caranya gampang banget. Cukup dengan membayar Rp13.000 per hari, rekan Dakta sudah bisa membuka lapak dagangannya dengan space yang kami siapkan 2x2 meter. Pasar Ramadan buka setiap hari mulai pukul 2 siang hingga jelang berbuka di halaman Radio Dakta. Nah, satu lagi nih, semua dagangan di Pasar Ramadan Radio Dakta akan kita promoin loh setiap harinya. Ayo, buruan daftar sekarang juga sebelum kehabisan lapaknya. Info hubungi call center Dakta 8807426, 8807427 atau WhatsApp 0815 11 107 107 atau hubungi Wawa di 0812 1005 5291. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kita masih mengikuti perbincangan bersama dengan Ibu Osrinita Usman. Beliau adalah praktisi keuangan. Anda juga rekan Dakta yang ingin bertanya mengenai langkah dan juga tips apa saja dalam rangka menghemat keuangan keluarga dan juga belanja kebutuhan rumah tangga, Anda bisa berbagi pertanyaan, Anda bisa sampaikan melalui telepon di 8816363 ataupun SMS dan WhatsApp 081511 107 107. Tadi Bu Rini juga sudah menjelaskan ya terkait dengan tips dan juga triknya untuk mengelola keuangan keluarga. Tadi juga sudah disebutkan ada berbagai upaya berkaitan dengan pengelolaan keluarga. Mungkin Bu Rini bisa dijelaskan kembali, Bu, berkaitan dengan tips dan juga upaya dalam rangka menghemat keuangan keluarga. Silakan. Oke, terima kasih Mas Ardi. Jadi pertama kali tadi kita ulang ya di sesi awal, kita harus punya pola pikir
hemat secara sederhana tapi juga bijak, ya kan? Supaya kita bisa mengendalikan pengeluaran dan harus dibuat sistematis dan terstruktur. Nah, triknya atau langkah-langkahnya yang pertama nih masih di rumah ya, belum keluar rumah. Pertama kita buat catatan belanja secara detail. Kita harus fokus sama barang-barang yang memang kita butuhkan. Kita bagi keperluan rumah tangga itu untuk belanja bulanan, pekanan, dan harian, gitu ya. Nah, dari sini kita mendapatkan perkiraan konsumsi rumah tangga satu rumah itu berapa sih dalam sebulan. Ya, contoh tadi kan misalnya beras sebulan mungkin jadi cuma 10 kilo atau 8 kilo gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang kedua, kita buat daftar menu selama minimal 1 pekan. Nah, dapatnya dari mana? Lihat di media sosial. Karena biasanya daftar menu yang ada ini sudah memperhatikan gizi seimbang. Jadi nggak perlu lagi khawatir kita jadi, waduh kurang ini kan, nanti kurang ini, ujung-ujungnya berhemat, tapi kita jadi kurang sehat seperti itu. Enggak, ya. Kenapa kita harus punya daftar menu? Supaya kita punya tadi, antara daftar belanja sama yang mau dibelanjakan, menyangkut pos makanan, itu jadinya sesuai dengan daftar. Ya. Kenapa? Pos ini paling banyak, paling boros. Kenapa? Terlalu banyak godaan. Apalagi sekarang banyak online ya, semua makanan bisa di-delivery. Seperti itu. Nah, jadi nomor 1 dan 2 tadi adalah buat catatan belanja detail, dan yang kedua masih catatan berupa daftar menu. Sekarang kita beranjak ke yang ketiga, kita mulai keluar lah. Istilahnya keluar. Nggak soal nanti belinya masih online. Jadi kita anggap ini sudah mulai area untuk mengeluarkan uang, gitu ya. Yang pertama adalah ya belanja di pasar tradisional kalau bisa. Kenapa? Karena selalu memiliki harga jual yang cukup murah dibandingkan dengan minimarket atau supermarket. Kenapa? Yuk kita coba lihat ya. Ini kita pembahasannya mungkin tidak menyangkut ada pesan sponsor atau apa-apa ya Mas Ardi ya. Jadi kita bicaranya benar-benar melulu untuk tadi membantu pola pikir berhemat. Kalau di pasar tradisional ya, udah jelas kita bisa tawar-menawar. Meskipun kita himbau lah ya, sebaiknya tawarnya juga jangan yang sadis gitu ya. Misalnya nawarnya di harga 10.000, ya udah 1.000 ya gitu. Janganlah ibu-ibu ya, kita juga harus punya hati, punya empati gitu ya. Sedangkan kalau di minimarket ataupun di supermarket tidak bisa tawar-menawar karena memang harganya sudah jelas kan, tertera di setiap barang. Dan biasanya telah mengalami akumulasi biaya pajak karena melalui beberapa rantai distribusi, ya kan? Kan nggak mungkin dari pabrik langsung ke supermarket ya atau minimarket, pasti kan ada rantai distribusi, biasanya di-pool dulu di distributor secara kota. Nah, nanti dari kota di-pool lagi, dibagikan lagi ke distribusi secara mungkin kecamatan atau kota madya seperti itu. Ya, jadi ini mengalami di situ aja sudah ada biaya-biaya ya, ada biaya transportasi ya, dan biaya biaya orang yang nyetir lah ya, gajinya segala macam. Ya, itu yang pertama. Jadi ini saya kasih tanda seru nih, bisa tawar-menawar di pasar tradisional, kalau di minimarket tidak bisa. Nah, sehingga kadang-kadang mindset kita begitu kita pindah ke pasar tradisional, langsung pasang mindset tawarlah semurah mungkin, janganlah. Karena kalau mindset kita sudah di minimarket, sebaiknya ya kita juga jangan punya, kalau ini kan masalah hati nurani ya, seperti itu. Lalu yang kedua, dijaga oleh pedagang langsung kalau di pasar tradisional. Jadi biaya untuk penggajian itu lebih sedikit, karena biasanya kan lapaknya dijaga sama yang punya ya. Sedangkan kalau di minimarket atau supermarket itu biasanya ada biaya gaji pegawai dan macam-macam kan, ada levelnya, mulai dari kasir lah, mulai dari pegawainya lah, gudangnya lah, gitu kan, supervisor seperti itu. Itu ongkosnya kan pasti lebih besar. Dan itu semua dimasukkan di dalam harga jual, Bapak Ibu, ya, bukannya gratis, ya. Lalu yang ketiga, biaya operasional sederhana, hanya sewa lapak dan bayar mungkin otoritas pasar jaya, ya, retribusi ya, pajak daerah. Sedangkan kalau di sana ada biaya sewa gedung. Kalau mungkin gedungnya milik sendiri, pasti ada biaya penyusutan yang harus diperhitungkan. Ya, jangan dikira toko milik sendiri
kalau bisnis yang betul, biarpun itu gedung milik sendiri, kalau bukan minimarket harus diperhitungkan gitu loh ya. Terus ada biasanya ada pajak reklame, kan ada papannya, ada namanya ya, gitu kan. Nah, lalu ada biaya listrik dan biasanya kan pakai AC, jadi biaya listriknya biasa lebih banyak. Lalu yang keempat, ada ruang atau lapak kalau di pasar tradisional memang relatif lebih kecil. Jadi barang dipajangnya tuh sederhana, biasanya ya dirapat-rapatkan gitu. Cuma kalau saya kadang-kadang lebih suka ya datang ke situ kita bisa lihat semua gitu kan ya. Jadi kayak menjelajahi, wah bisanya belinya ini. Nah, tapi karena pegang catatan jadi tidak terlena lah gitu ya. Nah, sementara kalau di minimarket supermarket kan tata letaknya tuh diatur sangat bagus, ruangannya luas, ya. Bahkan barang-barang yang diletakkan dekat kasir itu biasanya biaya sewanya jauh lebih mahal daripada yang di lorong. Pokoknya makin jauh dari kasir biasanya tuh lorongnya biasanya tuh harganya berbeda untuk setiap rak. Nah, kita yang karena biasanya sambil bawa kereta itu seneng banget ya lewat, kayaknya semua lorong dilewatin gitu loh. Ini ada barang lucu, ini, iya kayaknya semua, bener nggak Mas Ardi? Kayaknya tuh tergoda ya, semua lorong dilewatin takut kayaknya kelupaan di absen gitu loh, ya kan? Sehingga kadang-kadang kalau kita nggak bawa catatan, ada yang nongol sedikit aja, ada pita atau ada karton, sale, atau lagi obral, waduh udah deh, biasanya langsung diambil. Nah, bisa menggiurkan dan menarik untuk belanja di luar daftar. Emang maksudnya yang punya toko memang seperti itu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya belanja, gitu kan? Nah, ada satu yang saya kasih catatan di sini, ke minimarket atau supermarket biasanya kadang-kadang sadar nggak sadar tuh ada rasa gengsi. Kayaknya keren gitu kalau belanjanya di supermarket atau di minimarket gitu ya. Karena kalau ditanya, belinya di mana? Oh di supermarket sana gitu. Tapi ini benar ya di pasar dekat rumah. Nadanya tuh udah beda gitu Mas Ardi. Ya. Padahal barangnya sama gitu lah. Cuma mungkin rasanya lebih gimana gitu ya. Sepertinya kayak gitu ya. Nah mungkin ini adalah tips yang sampai hari ini mungkin masih valid nih Mas Ardi. Apalagi nanti pekan depan menjelang Ramadan. Itu saya bisa bayangkan banyak sekali rak, banyak pita atau banyak karton obral atau mereka biasanya jual paketan gitu loh. Barang A dijual barang B, padahal mungkin yang B kita nggak perlu gitu loh. Ya, jadinya kita jadi terlena. Kenapa? Jadinya makanya setiap kali ada mau Ramadan, saya udah terima THR nih Bu, tapi tetap aja kok kurang. Ya itu tadi karena belanjanya barang yang tidak sesuai dengan daftar, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang tadi nomor 3 ya, udah jalan ya belanja keluar. Lalu yang keempat, kita masih di dalam arena belanja nih ya. Meskipun juga sama lah kalau kita online kan masuk ke dalam istilahnya marketplace ya. Istilahnya pasar digital lah ya istilahnya ya. Jangan ragu membandingkan harga sebelum membeli. Waduh, itu seneng banget kalau saya. Bahkan kita tulis. Ya, cara bandingannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, bandingkan produk sejenis. Caranya bagaimana? Brandnya beda, tapi sama-sama mungkin odol gitu ya. Kita cek kandungan gizinya. Kandungan isinya maksudnya. Bisa beda merek, atau bahkan nanti kalau kita belanjanya keluar rumah, bisa beda tempat. Nah, tapi ada catatan khusus, kalau beda tempat, itu belanjanya harus yang sekalian jalan pulang, supaya nggak belok bensinnya yang habis nanti ya. Tapi juga jangan misalnya hanya karena untuk beli satu odol atau satu barang, sehingga akhirnya belinya di barang 1 belinya di A, barang 2 belinya di B, barang 3 belinya di C. Enggak juga, saya tidak menganjurkan seperti itu. Ya. Tapi yang saya anjurkan adalah cek kandungan isi untuk membandingkan kualitas barang. Ya. Biasanya, contoh deh tadi yang paling gampang sabun ya, itu biasanya isinya hampir sama. Kalau mau beda, biasanya tuh hanya masalah bau. Yang satu mungkin pakai bau melati atau mungkin yang satu bau mawar gitu ya, masalah sabun. Itu udah balik ke selera. Cuma kalau kita memang tadi mindsetnya mau berhemat, pola pikir berhemat, kita yang penting cek isi, kualitasnya sama, beda merek nggak apa-apa. Jangan takut untuk berubah merek. Kalau sekarang
Di zaman seperti ini, zaman hemat harus seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, ya, waktu di dalam langkah keempat ini membandingkan harga, lakukan terus penghematan. Biarpun selisihnya tidak banyak. Kenapa? Karena jika diakumulasi, jika dijumlah lama-lama jadi banyak. Kalau saya kan orang kuno ya, Mas Ardi. Beda generasi ini sama Mas Ardi. Ada pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, seperti itu. Jadi pola pikir yang tadi di awal itu kenapa penting saya bilang, karena biasanya aduh alah bedanya bahkan cuma puluh rupiah gitu ya. Jangan gitu loh. Karena ini nanti akan membuat kita jadi konsisten untuk selalu punya pola pikir berhemat. Masih boleh terus Mas Ardi? Baik, kita jeda sejenak dulu ya Bu Rini. Oke. Dan kita rekan Dakta yang ingin bertanya bersama dengan Bu Rini bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dapatkan manfaat minyak herba sinergi. Minyak ajaib dari HNI, minyak herba sinergi bisa Anda gunakan sebagai minyak gosok dan minyak urut untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi atau gatal-gatal hingga luka bakar. Membantu mengatasi panas dan demam, serta luka memar hingga patah tulang. Cara penggunaan cukup oleskan ke bagian tubuh yang memerlukan. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427. WhatsApp 0815 11 107 107. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini. Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7635892 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi. Kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, kita masih mengikuti bincang keuangan bersama dengan Ibu Osrinita ya. Ibu Osrinita Usman ini beliau adalah praktisi keuangan yang membahas mengenai langkah-langkah hemat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anda juga masih kami undang untuk memberikan pertanyaan melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11 107 107. Tadi Bu Rini sudah menjelaskan beberapa trik dan juga upaya dalam rangka menghemat belanja keuangan keluarga. Tadi sudah dijelaskan 4 poin ya. Namun yang masih banyak lagi di poin-poin terkait dengan upaya menghemat kebutuhan keluarga. Kita masuk ke dalam poin yang kelima ya Bu ya, manfaatkan promo dan diskon. Mungkin Bu Rini bisa jelaskan Ibu, bagaimana manfaatkan promo dan diskon ini. Oke, biasanya promo dan diskon ini kita taunya dari mana ya? Biasanya kita taunya dari
iklan-iklan yang masuk di TV, ya, di media TV, radio kayak tadi ya di Radio Dakta ini, di medsos, bahkan di marketplace sendiri ya di pasar-pasar digital yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah mana aja. Nah, waktunya kapan? Biasanya deket-deket tanggal gajian. Nah, deket-deket tanggal gajian itu kan akhir bulan atau awal bulan. Nah, biasanya satu pekan sebelum tanggal gajian berakhir tuh mereka sudah mulai. Bahkan kadang-kadang di beberapa pasar digital ini ada tengah bulan gitu loh, ya. Ya adalah triknya mereka untuk mengemas dengan indah ya, benar menarik supaya kita tertarik untuk beli. Contohnya seperti itu. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah sekali lagi pastikan harga tiap barang tersebut dan bandingkan lagi dengan harga belanja sebelumnya kalau memang itu barang yang teratur kita beli setiap bulannya. Dan untuk memastikan ini bahwa benar barang-barang itu memang dikasih diskon, bukan diskonnya dinaikkan dulu lalu kasih diskon, bukan seperti itu ya. Lalu yang kedua, tidak menjadi boros karena kita harus hati-hati tadi. Biasanya barangnya di paket 2, di paket 3, di paket 4 ya, atau dipaket dengan barang lain yang memang tidak ada dalam daftar. Nah, sekali lagi nomor 1, 2 dan nomor 3, 4 dan 5 ini memang butuh usaha ya. Butuh nomor 1 dan 2 kita butuh usaha untuk menulis, untuk punya catatan nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 4 dan 5 ini kita harus rajin membandingkan. Nah, kalau ibu-ibu biasanya pinter lah ya membanding-bandingkan seperti ini. Tapi hendaknya ya sifatnya ini adalah terus-menerus, jangan cuma berkala aja gitu. Sekarang iya, sekarang enggak gitu, on off, jangan seperti itu. Jadi harus konsisten gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita jadi nanti punya istilahnya nanti punya grafik ya, belakangan nanti punya grafik yang untuk kita lakukan di nomor 6, Mas Ardi. Seperti itu. Nah, lalu yang keenam ya, ini adalah trik mungkin yang terakhir ya. Kita udah selesai kan nih ya, nomor 1 udah punya catatan, habis itu kita keluar untuk belanja gitu ya. Kita belanja berdasarkan catatan, kita bandingkan promo. Nah, yang keenam ini adalah penutup yang paling penting adalah setelah selesai belanja. Biasanya ibu-ibu itu atau bapak-bapak suka mengabaikan, justru ini yang paling penting, yaitu setelah selesai belanja, mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan. Jadi kita cek lagi tadi daftar belanja kita yang nomor 1 itu kan ada harga barang, ya kan? Harga barang yang kita mungkin belanja bulan lalu atau yang kita baru mau belanja. Nah, yang sebelah kanannya kolomnya adalah benar-benar real pengeluaran. Kenapa ini perlu dilakukan? Ini nggak usah terus-terusan. Kalau saya menghimbau bikin ini mungkin 3 bulan berturut-turut dulu supaya nanti berikutnya kita sudah tahu gitu ya. Manfaatnya nomor 1 adalah kita bisa tahu pengeluaran apa yang memiliki nominal paling besar dan jumlahnya. Misalnya ya, dalam sebulan itu kita pakai minyak goreng 4 liter gitu ya. Lalu mungkin bulan depan karena Ramadan banyak puasa ya Mas Ardi ya, jadi berkurang kali ya. Nah, tapi kita harus teruskan nanti ketika tidak puasa, apakah masih sama 4 liter atau naik Ramadan 5 liter atau turun 3 liter. Nah, nanti kita jadi bisa tahu, bisa kira-kira. Ya, kenapa? Ujungnya tadi tuh pos untuk belanja kebutuhan ini jadinya berapa persen dari seluruh total income. Ujungnya di situ. Lalu yang kedua, tadi misalnya contoh gula pasir 3 kilo. Ketika kita merubah perilaku kita, sekarang minum teh, minum kopi, mungkin kurangin gula gitu ya, nggak usah terlalu manis, mungkin jadi turun. Seperti itu. Nah, ini akibatnya bisa melakukan perubahan menu dan mengatur kebiasaan kita untuk makan dan minum sehari-hari di rumah. Ya, nomor 1 tuh penting seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan prioritas ketika uang kita semakin jadi susah untuk dialokasi karena harga terus naik sementara income masih belum naik-naik gitu loh. Gitu ya. Nah, caranya prioritasnya bisa kita kurangi atau kita cari alternatif produk sejenis dengan harga lebih murah. Tadi ya sudah dibilang, karena kita ngerti membandingkan harga, contoh kasus tadi odol, kita jadi nggak usah beli yang mungkin biasa merek yang kita
biasa pakai, atau kemasannya kita kecilkan, kita belinya mungkin bukan kemasan yang besar, kita coba dengan kemasan yang menengah. Sebenarnya nanti ada satu bahan lagi ya menarik, bagaimana cara kita berperilaku untuk berhemat gitu ya. Nanti kita mungkin akan di sesi berikutnya, mungkin di bulan-bulan berikutnya ya Mas Ardi. Contoh aja saya kasih bocoran, misalnya pada saat kita mencuci tangan. Ketika kita mencuci tangan, kita basahkan, lalu ketika kita menyabuni, sebaiknya keran ditutup. Jadi ketika kita lagi menggosok-gosok, airnya jangan menyala gitu loh. Itu sedikit, tapi dalam sehari kita berapa kali cuci tangan dan berapa orang dalam satu rumah mencuci tangan seperti itu. Ya, itu perilaku yang nggak perlu keluar duit, bisa langsung ngurangin pengeluaran. Lalu yang ketiga, seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa membandingkan pengeluaran bulanan. Ya, dalam 1 tahun nanti kita bisa lihat kita berhematnya paling hemat di bulan ini, terus bikin catatan kenapa, ada apa di situ gitu kan? Dan bisa terlihat trennya, bulan apa yang paling tinggi. Nah, biasanya paling tinggi bukannya kita suuzon ya. Biasanya menjelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri biasanya memang lebih banyak pengeluaran. Nah, cara menyiasatinya mungkin bulan-bulan berikutnya, sebelumnya atau bulan sesudahnya mungkin kita bisa berhemat sehingga seimbang dalam 1 tahun. Nah, itu manfaatnya Mas Ardi. Kenapa kita harus tahu pencatatan pengeluaran. Jadi kalau kita lihat ya dari nomor 1 sampai 6 kelihatannya kok ribet banget ya. Kok mesti belanja bulanan kok mesti dicatat sih? Kok udahlah saya gampang aja lah, dihafal aja luar kepala. Nah, akibatnya masalahnya itu terus nanti akan selalu keluarnya menyalahkan harga naik, tapi perilaku kita tidak kita koreksi gitu loh. Ya. Kalau harga naik diimbangi dengan income yang naik, tidak ada masalah. Tapi kalau income-nya masih tetap harganya meroketnya tinggi seperti kayak sekarang, satu-satunya jalan kan harus mengkoreksi, bukan merubah lah. Mengkoreksi perilaku kita makan dan minum sehari-hari gitu. Paling gampang contoh kalau anak muda kayak Mas Ardi kan makan di luar gitu ya. Atau apa Mas Ardi? Nonton gitu ya. Atau apa? Yang ya seperti itu kan. Jadi mungkin itunya dikurangi jumlah keluarnya misalnya. Karena setiap kali keluar kadang-kadang kalau anak muda suka malas bawa botol minum ya. Bener nggak? Iya. Beli minum. Mendingan kita bawa botol sendiri Bu ya. Nah, itu contoh paling mudah lah ya, bawa air, botol minum di tas. Jadi nggak perlu malu ketika kita harus terpaksa misalnya makan di luar karena mungkin ya kayak Mas Ardi gini ya. Jadi mungkin minum nggak perlu beli, kan juga nggak dilarang sama yang warung makanan. Kalau nggak beli minum nggak boleh makan di sini kan nggak ya Mas ya, seperti itu kira-kira. Baik. Bu Rini, ini ada pertanyaan dari Pak Wasto pribadi ini, sekaligus juga ini menutup kebersamaan kita ya Bu ya, sekaligus juga nanti Ibu akan memberikan kesimpulan. Jika pendapatan tidak tentu bagaimana ya Bu, kadang-kadang uangnya ada, sekarang juga tidak ada sejak PHK Maret 2020 lalu. Apakah model seperti ini yang saat ini kita bahas bisa diaplikasikan Ibu? Tetap bisa lah Pak, karena kan Bapak mau nggak mau tetap harus belanja kan. Nah, cuma sekarang income-nya yang berkurang. Mungkin Bapak selama ini setelah mengalami PHK masih ada uang. Nah, uang yang ada itulah harus tadi dikoreksi Pak perilaku untuk pola makan minumnya. Lalu yang kedua adalah harus usaha apa aja untuk menghasilkan uang karena kalau tidak lama-lama habis gitu. Gitu ya, Mas Ardi? Baik. Karena ini yang saya paparkan ini adalah umum. Tidak mengenal dia seperti apa gitu ya. Nah, lalu yang terakhir sebagai penutup untuk mengikat nomor 1 sampai 6 ya. Kita harus konsisten melakukan nomor 1 dan 6 ya. Kesimpulannya jadi untuk berhemat dalam belanja nomor 1 itu kita ikat pola pikir tadi untuk berhemat dan untuk mengendalikan pengeluaran ya dengan cara selalu konsisten ya untuk berhemat, selalu punya catatan belanja
dan pengeluaran. Dan yang ketiga nih, tadi mungkin Bapak yang barusan bertanya, fokus pada pengeluaran. Jadi ketika ada maupun tiada income atau pemasukan, pengeluaran itulah satu-satunya hanya bisa kita kontrol gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol income kita ya ketika kita sudah lagi tidak bekerja. Tapi kan pengeluaran bisa kita kontrol. Seperti itu Mas Ardi. Baik, Bu Rini terima kasih sudah berbincang dan juga pembahasan ini cukup menarik. Semoga bisa diaplikasikan ya oleh rekan Dakta dan juga bermanfaat untuk tips dan triks bagi kebutuhan rumah tangga rekan Dakta semua. Bu Rini, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Saatnya kita ikuti rangkuman informasi aktual dalam Dakta Terkini. Rekan Dakta, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan aplikasi khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan minyak goreng murah. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meski pihaknya tidak memiliki kewenangan khusus dalam urusan minyak goreng, tapi pihaknya terus mencari cara untuk menolong masyarakat mendapatkan komoditas penting itu. Aplikasi yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah aplikasi Jabar Digital Services. Aplikasi ini ditunjukkan untuk warga menengah ke bawah di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau distribusi dan operasi pasar. Minyak goreng yang dipesan pun juga dipastikan harganya murah dan terjangkau. Anggota Badan Legislatif Balik Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati, menilai rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS masih mencantumkan persetujuan seksual atau sexual consent. Karenanya, ia mendorong agar RUU itu turut memasukkan tindak kesusilaan yang sudah ada dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Ia menyebut pasal 488 mengatur tentang hidup bersama selayaknya suami istri di luar pernikahan yang sah atau kumpul kebo. Pidana penjara pada pasal ini maksimal 1 tahun atau denda sebanyak 50 juta rupiah. China menyebut Rusia sebagai anggota penting G20. Hal ini menyusul penugasan Rusia tentang rencana menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Indonesia pada November tahun ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan G20 adalah kelompok yang perlu menemukan jawaban atas isu-isu kritis seperti pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk menghadiri KTT G20 yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai Presiden G20 2022. Sekian Dakta Terkini, saya Ardi Mahardika. Anda ikuti Dakta Terkini, rangkuman informasi aktual yang dipersembahkan oleh Kondisi pandemi nggak boleh terus-terusan sedih. Yuk, tetap semangat dan sehat. IndiHome bisa tambah semangat kamu dengan kejutan-kejutan seru setiap bulannya. Kamu bisa dapetin beasiswa, sepeda, Galaxy Tab, handphone, laptop, kamera beserta tripod, hingga modal usaha ratusan juta rupiah. Ayo langganan IndiHome sekarang. Atau untuk kamu yang sudah berlangganan, segera tambah layanan add-on. Bayar tagihan tepat waktu, atau tukar poin My IndiHome. Agar kesempatan mendapatkan kejutan-kejutannya semakin besar. Mau tahu lebih untuk program ini? Kunjungi website indihome.co.id atau segera download aplikasi My IndiHome via Google Play atau App Store.
Radio, satu suara